Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jawa Barat. Salam jumpa dengan saya Mita Handayani dalam Inside Jawa Barat. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani wargi Jawa Barat dengan beragam informasi menarik. Kuliner soto Bandung biasanya dihidangkan dalam kondisi panas dengan menggunakan potongan daging dadu dan juga menggunakan lobak di dalam hidangannya. Nah, soto Bandung yang satu ini berbeda karena menggunakan daging sirloin yang biasanya dinikmati dalam hidangan steak. Soto Bandung Go Internasional, begitulah sang peracik menu ini menyebutnya. Ingin menyajikan sesuatu yang berbeda dari biasanya, soto Bandung di Jalan Panaitan Kota Bandung ini dimodifikasi. Simak cara meraciknya. Pertama, buat dulu kuahnya. Tumis bawang putih, bawang merah, bawang bombay, lengkuas, daun salam, daun jeruk bersama dengan air dan bumbu. Langkah selanjutnya, balurkan garam dan lada hitam pada daging sirloin, kemudian masak dengan tingkat kematangan medium. Daging sirloin disajikan dipotong dan disusun di atas lobak. Untuk topping, beri daun bawang, kacang kedelai, edible flower, tomat cherry, dan golden berry. Soto Bandung sirloin dinikmati dengan nasi putih dan emping. Restoran kita memang mengangkat makanan-makanan Indonesia yang dikemas dengan cara-cara teknik dari luar agar bisa go internasional. Tanggapan dari konsumen-konsumen yang datang ke sini itu sangat bagus, apalagi mengenai harganya. Belum lagi soto sirloin ini harganya cuma 50.000. Mereka sangat senang karena adanya soto sirloin ini. Karena keunikannya, tak jarang pemburu kuliner datang kembali ke sini untuk memesan menu yang sama. Kenapa aku tertarik buat nyobain soto sirloin ini? Mungkin karena looknya itu enak, jadi aku suka, dan aku juga kebetulan suka sama soto sih, jadi aku pengen cobain gimana rasanya soto sirloin. Menurut saya kayak rasanya unik aja gitu. Baru nyobain kayak makan steak tapi soto, makan soto tapi steak, jadi campur aja gitu, ngeblend. Jadi mesti cobain sih, soalnya rasanya sensasinya baru gitu makannya. Selain soto Bandung sirloin, kuliner lainnya juga dinikmati pecinta kuliner. Sementara untuk menu andalannya dibanderol mulai dari Rp50.000. Dian Permatasari, Bandung. Sushi dan ayam geprek merupakan dua hidangan yang berbeda. Namun apa jadinya ya jika dua hidangan ini dipadukan? Di Bandung, dua menu ini diracik menjadi satu santapan, namanya sushi geprek. Siapa suka ayam geprek? Menu ini mudah ditemui dimanapun. Mulai dari warung makan sampai restoran, tak sulit untuk menyantapnya karena begitu banyak penggemarnya. Begitupun dengan sushi. Banyak kedai makan hingga resto meraciknya. Namun bagaimana dengan sushi geprek? Saya cukup suka ayam geprek, lumayan sering beli. Cuman kalau sushi geprek itu lumayan baru juga, baru dikenal juga. Lumayan unik karena memang biasanya kan kita makan yang digeprek ayam, tapi kali ini sushi. Jadi ya lumayan unik dan rasanya juga agak beda gitu dibanding yang lain. Namanya Vita, kalau sushi geprek tuh termasuk baru sih karena unik juga sih, karena gabungin antara ayam geprek Indonesia kan sama makanan Jepang gitu. Ikut membuatnya yuk! Siapkan nori yang sudah dibentuk kotak, lalu letakkan nasi di atasnya. Nah, yang membuat berbeda ini nih. Geprek ayam hingga hancur dan beri sambal sesuai selera. Jika biasanya daging salmon atau daging ikan tuna yang disimpan di atas nasi ini, kali ini diganti dengan ayam geprek. Lanjutkan simpan timun lalu gulung hingga rapat. Untuk memperkaya rasa, beri taburan keju mozzarella dan bakar menggunakan torch.
Sushi geprek pun siap disajikan dan disantap bersama taburan kremes ayam. Aneka sushi geprek di kedai makan Jalan Setiabudi Kota Bandung ini dibanderol mulai dari Rp20.000. Dian Permatasari, Bandung. Informasi menarik seputar dunia kuliner seperti pecak ikan gurame akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam Inside Jawa Barat. Beratnya ujian bukanlah penghalang untuk nyalakan harapan. Mereka lalui kehidupan penuh liku dengan semangat tak pernah padam. Ikuti kisah perjuangannya dalam Berbuat Baik setiap Sabtu jam 9 pagi di CNN Indonesia. CNN selalu mendorong demokrasi ke arah yang lebih baik melalui kerja jurnalistik yang independen. Menyajikan fakta politik seutuhnya menjadi referensi publik sebelum membuat keputusan politik. Saya, Elvira Khairunisa, untuk CNN Indonesia, kanal pemilu terpercaya. Keelokan alam dan warisan budaya Bumi Pertiwi menjadi pesona yang harus dilestarikan. Temukan berjuta keindahan Nusantara bersama Inside Indonesia setiap Sabtu jam 9:30 pagi di CNN Indonesia. Menemani pagi Anda, dapatkan ragam informasi terkini seputar Jawa Barat. Pemerintah membagikan bantuan langsung tunai ke kelompok penerima manfaat untuk membantu menghadapi kondisi kenaikan harga bahan bakar minyak. Jangan lewatkan CNN Indonesia Jabar Today, Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi di CNN Indonesia Jawa Barat. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia. Sambut hari dengan informasi berkualitas di pagi hari. Presiden Joko Widodo menjajal LRT dari stasiun Harjamukti menuju stasiun TMII sepanjang 9 km. Jangan lewatkan CNN Indonesia New Day setiap hari jam 7 pagi live di CNN Indonesia. Terima kasih wargi Jawa Barat, Anda masih bersama kami dalam Inside Jawa Barat. Kuliner pecak ikan gurame merupakan kuliner khas Bekasi. Tidak hanya nikmat di lidah, kuliner ini juga diyakini dapat menjaga daya tahan tubuh. Itu karena bumbu pecak ikan ini diolah serba mentah. Jenis ikan yang diolah untuk pecak ikan biasanya disesuaikan dengan keinginan dan selera pembeli. Pada umumnya, ikan yang dipecak merupakan ikan air tawar seperti gurame, mujair, gabus, dan lele. Pecak ikan dipercaya penikmatnya dapat meningkatkan daya tahan tubuh lantaran bumbu pecak ikan diolah serba mentah dan juga mengandung empon-empon. Maka itu, pecak ikan jadi kuliner favorit dan khas musim penghujan.
Salah satu warung makan yang terletak di Kampung Pulau Sirih, Desa Sukajadi, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, menyajikan kuliner pecak ikan. Ikan yang sudah dibersihkan, digoreng atau dibakar hingga matang. Kemudian siapkan bahan-bahan bumbu pecak, yaitu bawang merah, cabai rawit merah, cabai rawit hijau, cabai keriting, jahe, kencur, asam muda, dan penyedap rasa. Seluruh bumbu mentah ditumbuk setengah halus, kemudian dicampur dengan air panas. Selanjutnya bumbu disiramkan ke ikan dan pecak ikan pun siap disantap. Bukan hanya sekedar enak, yang pertama teksturnya menggoda, kemudian saya yakin karena ramuan-ramuannya ini seperti jamu juga ya. Tapi aneh ya, saya lihat teksturnya seperti jamu, tapi rasanya enak. Rasanya sangat nikmat di lidah, sangat mantap sekali lah pokoknya. Bisa bikin badan jadi hangat, ya lebih ini aja lah pokoknya mah. Lebih segar di badan. Pecak ikan ini memiliki rasa yang unik, yaitu rasa jahe atau kencur yang cukup menonjol. Selain itu, rasa asam pedas dari paduan cabai dan asam muda juga mampu memanjakan lidah Anda. Jadi cocok buat musim hujan, soalnya apa? Pedasnya berasa, gitu, asam garamnya berasa. Pecak jahe? Pecak jahe sampai 15 kilo satu hari. Iya, orang beli malas mungkin ya kalau mecak di rumah kan ya, di sini kan lebih praktis, udah rapi. Jadi kalau orang beli biasanya pecak jahe sama jengkol goreng gitu. Pecak ikan dibanderol mulai dari harga Rp20.000. Harga pecak disesuaikan dengan jenis dan bobot ikan. Nah, bagi Anda yang ingin mencoba pecak ikan, bisa juga membuat dan menikmatinya di rumah. Dedi Beben, Kabupaten Bekasi. Mas, saya pesan calamarinya satu ya. Terus kalau minumannya yang paling direkomendasiin di sini apa? Paling minuman di sini sih direkomendasinya di smoothies. Smoothiesnya ada di Passion Pure. Mau dicoba? Boleh. Jadi aku pesan itu ya. Sebentar ya. Siap. Bagi Anda pecinta hidangan laut, di Bekasi ada kepiting asap lada hitam yang dapat menggugah selera para penikmatnya. Gurihnya daging kepiting ditambah saus lada hitam makin nikmat dengan aroma daun pisang yang dibakar. Inilah menu yang lagi hits di salah satu rumah makan yang terletak di Jalan Taman Galaksi Raya, Jagasetia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Iya, kepiting asam lada hitam. Para pengunjung resto ini pada umumnya memesan menu yang lagi hits ini. Kepiting asam lada hitam banyak diminati lantaran rasanya yang unik. Rasa pedas dari lada hitam, wangi rempah dan wangi asap pembakaran menyerupai pepesan membuat lidah penikmatnya tak pernah berhenti bergoyang. Kepiting yang dipilih pun jenis kepiting bakau yang memiliki tekstur daging yang tebal hingga menambah kenikmatan saat disantap. Jadi benar-benar terasa kalau diasap, dipanggang kayak gitu ya, tapi bukan panggang, tapi ya memang ketika dibuka daunnya aja tuh udah aromanya tuh udah beda gitu. Memang unik sih, nggak bisa digambarkan dengan kata-kata, yang memang harus dicoba gitu. Bumbunya tuh memang unik banget, dan sebelumnya kita belum pernah, aku pribadi belum pernah ngerasain kayak gini ya, bumbu masakannya. Sampai ini aja ngobrol sama teman-teman, coba dirasa ini tuh bumbunya apa sih, bumbunya apa, kayaknya ini deh gitu. Pada nebak-nebak nih bumbunya tuh apa. Pertama kemarin rasanya nggak pernah ngecewain aku. Untuk kepiting asamnya baru nyoba ya. Ini bumbunya tuh bener-bener tasty banget. Jadi buat pecinta makanan, nggak khusus ke seafood ya, pasti bakal jadi suka seafood kalau udah nyobain kepiting asam. Kita intip pengolahannya yuk. Sebelumnya, siapkan kepiting bakau yang telah direbus. Pilih ukuran sesuai selera. Lalu tumis bawang merah dan bawang putih hingga tercium aroma wangi. Kemudian tuangkan saus lada hitam yang telah dicampur bumbu rempah. Terakhir, tuangkan kepiting, aduk-aduk hingga bumbu merata. Setelah matang, kepiting dibungkus daun pisang dan kemudian dibakar hingga tercium aroma wangi.
itu diasap. Lalu tekstur rasanya sendiri seperti apa? Teksturnya itu sedikit manis dan sedikit pedas. Kalau sehari bisa laku berapa porsi? Ya sekitar 50 sampai 70 porsi satu hari. Pengelola resto sedikitnya menghabiskan 50 kg kepiting untuk memenuhi permintaan para pelanggannya. Selain kepiting asap lada hitam, ada juga kepiting saus padang dan kepiting saus tiram dan seafood tumpah yang juga diburu pembeli. Dedi Beben, Bekasi. Ini makanannya, silakan. Selamat menikmati. Ya, makasih Mas. Masih ada informasi menarik lainnya seperti kuliner hidden gem yang ada di Kota Bandung. Tetaplah bersama kami di Inside Jawa Barat. Menghadirkan ruang publik untuk bersuara dan menggali referensi terpercaya dalam menentukan pilihan. Anda, Komisioner KPU, di atas sana tidak mendengar ya ada informasi itu? Kalau memang itu tidak benar, ya kita tunjukkan bahwa itu tidak benar. Harapannya dari Partai Umat, ini seperti apa? Kalau memang nanti akhirnya tidak memenuhi syarat, terus bagaimana? Ikuti perbincangannya dalam Political Show setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia. Kotak suara menyimpan suara pemilih, integritas, dan kejujuran yang mengantar kotak ini menentukan penyelenggaraan pemilu yang terpercaya dan akhirnya menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Saya Heranov Al-Bashir untuk CNN Indonesia, kanal pemilu terpercaya. Menemani pagi Anda, dapatkan ragam informasi terkini seputar Jawa Barat. Peristiwa kebakaran hebat melanda Gedung Bapelitbang Kota Bandung. Peristiwa kebakaran ini diduga berasal dari percikan las dari pekerja yang tengah memasang rangka baja ringan. Jangan lewatkan CNN Indonesia Jabar Today, Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi di CNN Indonesia Jawa Barat. Selamat datang di era siaran televisi digital bersama CNN Indonesia. Saat ini kita tengah memasuki tahap akhir peralihan siaran televisi analog ke siaran televisi digital. Di era siaran televisi digital, Anda akan semakin nyaman menikmati tayangan televisi dengan kualitas gambar dan audio yang lebih jernih. Dengan jangkauan wilayah layanan siaran yang lebih luas, akan semakin banyak lagi program berkualitas CNN Indonesia yang bisa Anda nikmati. Seperti Good Morning, Redaksi, News Update, Prime News, CNN Indonesia News Hour, dan masih banyak program unggulan lainnya. Apalagi jelang pemilu 2024, CNN Indonesia hadir dengan program-program yang akan mengawal jalannya tahun politik. Dalam program Political Show dan The Politician. Jadi tunggu apa lagi? Perkaya wawasan, ikuti berita yang up to date hanya di siaran televisi digital CNN Indonesia. Saatnya beralih ke siaran televisi digital sekarang. Terima
Terima kasih wargi Jawa Barat, Anda masih bersama kami dalam Inside Jawa Barat. Bagi Anda para pecinta kuliner tentu akan selalu memburu makanan favoritnya kemanapun berada. Tak terkecuali ke tempat yang tersembunyi atau yang saat ini dikenal dengan istilah hidden gem. Kota Bandung sudah sangat dikenal sebagai surga kuliner. Baik restoran maupun jajanan kaki lima selalu diburu pecinta kuliner. Tempat makan yang lokasinya tersembunyi atau istilah yang sedang tren saat ini adalah hidden gem pun tak luput untuk diburu pencinta kuliner. Seperti salah satu tempat makan yang ada di Jalan Stasiun Hall Kota Bandung. Meski berada di kawasan Stasiun Bandung yang berdekatan dengan ruko-ruko lain, namun rumah makan Padang ini selalu penuh oleh konsumen sampai keluar ruko. Rumah makan Padang yang sudah ada sejak tahun 1995 ini pun diburu wisatawan luar kota dan warga lokal. Kebetulan kita tahu malah di Cubo ini sudah lama ya, karena saya pernah berdomisili di Bandung di tahun 90-an. Dari awal selalu ada inovasi tapi tidak pernah merubah citra rasa dan segala macamnya tetap sejalan. Dari yang dulu sampai sekarang di lidah masih sama. Oh, kalau saya sih sering kesini dari zaman sekolah sih, SMA sama kuliah sih. Karena kalau di sini itu beda sih rasanya dibandingkan Padang yang lain ya. Jadi kayak mungkin karena lebih otentik kali ya. Dalam sehari, rumah makan Padang yang buka dari jam 8 pagi hingga jam 8 malam ini bisa didatangi 300 sampai 400 pengunjung. Untuk mempertahankan pelanggan yang datang ke tempat makannya, selain mempertahankan cita rasa, mereka juga menyuguhkan menu yang jarang ada di rumah makan Padang lainnya. Yang bikin beda itu mungkin salah satu menunya ada dendeng hijau, ikan lais asap. Itu sih yang paling beda itu. Karena yang tidak dipunyai rumah makan lainnya begitu. Biasanya kan orang dendeng merah, kita ada dendeng hijau. Ada orang yang bikin ikan bilis, kita bikin ikan lais. Orang bikin dendeng paru, kita ada rendang paru. Itu sih yang bikin bedanya. Harga yang ditawarkan rumah makan Padang ini pun cukup terjangkau untuk harga lauk berkisar dari mulai Rp5.000 hingga Rp27.000. Nah, menu spesial di rumah makan Padang ini adalah dendeng batoko sambal ijonya. Kan kalau misalnya di rumah makan Padang lain itu yang sering dijumpai adalah dendeng batoko cabai merah. Sekarang kita cobain yuk gimana rasanya. Tempat kuliner lain yang tersembunyi ada di Jalan Setiabudi, Gang Setiamana. Meski lokasinya nyempil, namun pengunjung selalu datang silih berganti. Nah, sekarang saya mau ke lokasi hidden gem yang kedua. Ini kalau misalnya dilihat dari map, lokasi yang kedua ini kurang lebih ada jaraknya 140 meter dari jalan raya. Ini lumayan harus hati-hati karena abis hujan jadi jalanannya agak licin. Untuk sampai ke tempat makan kedua ini, saya harus melewati jalan yang hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki atau menggunakan motor karena lokasinya yang masuk ke dalam gang dan menyusuri sungai. Meskipun bagi pengunjung yang pertama kali datang ke lokasi ini memerlukan upaya lebih untuk menemukan tempat makan ini, namun banyak pengunjung yang ingin mencicipi kuliner dengan ciri khas cobek di sini. Ya pengen tadinya sih penasaran aja sih, gitu penasaran aja rasanya seperti apa gitu. Ya akhirnya pasti coba, oh lumayan enak ya itu aja sih sebenarnya sih, cuman iseng-iseng tadinya. Gitu. Iya. Iya jadi coba-coba tadinya gitu. Pertamanya sebenarnya kita udah langganan dari masih zaman di pinggir jalan ya di daerah Unpar sana dari tahun 2000 zaman kuliah lah 2012 2014. Terus kemarin tuh ada teman aku posting, aku lihat kan, itu pasaran gimana pindah kemana? Aku bilang gitu kan, oh pindah ke sini sekarang agak jauh jalannya ke bawah. Terus akhirnya tanya lokasinya di mana, sini deh hari ini. Tempat makan Iga ini pun mulai berjualan sejak tahun 2006. Awalnya tempat berjualan mereka berada di daerah Ciumbuluit di pinggir jalan yang mudah ditemukan pelanggan. Namun sejak pandemi di awal 2020 lalu mereka harus pindah ke tempat sekarang karena tempat terdahulu sudah tidak disewakan lagi oleh pemilik bangunan. Pas Covid pertama kita pindah ke sini main online. Main online pertamanya kan nggak ada tempat untuk makan, online aja tadinya. Berhubung banyak yang kesini, tempatnya kecil, jadi ada-adain aja secukupnya gitu lah. Dalam sehari, tempat makan Iga dengan menu andalan sate cobek ini pada hari kerja bisa menjual 80 porsi. Sedangkan pada akhir pekan bisa menjual hingga 150 porsi. Emang cocok sih ya,
sore menjelang malam atau malam kayak gini makan makanan yang panas kayak sate cobek kayak gini. Selain sate cobek, tempat makan yang buka dari jam 4 sore hingga jam 11 malam ini juga menjual menu lain seperti iga bakar dan tongseng dengan harga jual dari mulai Rp25.000 hingga Rp35.000. Mita Handayani, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat. Liputan barusan merupakan penutup jumpa kita kali ini. Ikuti akun media sosial kami @transmediajabar. Saksikan selalu Inside Jawa Barat setiap Senin hingga Jumat di CNN Indonesia Jawa Barat. Saya Mita Handayani pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.